Halo semuanya, kembali lagi di podcast Wiguna. Dari namanya, Wiguna adalah bermanfaat dan berguna. Nah, pada kesempatan kali ini, Wiguna kedatangan kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih, yang akan membahas tentang 8 perilaku budaya Jawa atau yang biasa disebut dengan hasta laku. Sebelum kita berbincang lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih dengan kakak-kakaknya? Kak, boleh bisa diperkenalkan dirinya? Halo Kak, nama saya itu Florentino. Halo guys, nama saya Risma. Halo kak, perkenalkan nama saya Ana. Halo Kak, nama saya Surya Setia. Halo kak, perkenalkan nama saya Rata Dilani. Halo Kak Edo, halo Kak Risma, halo Kak Ana, halo Kak Surya, dan halo Kak Ratna. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kan kita udah kenal nih dengan mereka, tadi nama-namanya siapa aja. Saya mau tanya, apa sih hasta laku itu? Kalau menurut saya ya kak, hasta laku itu 8 perilaku budaya Jawa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 8 perilaku budaya Jawa yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ada 8. Apa sih 8 itu? 8 perilaku itu seperti gotong royong, kerja asmara, hidup rukun, bagaimana ada pasar, tepas lira, panganten, dan ilmu pagari. Nah, udah disebutkan sih dari Kak Ratna, tapi kalau hanya gitu, kita dan teman-teman di rumah kan belum paham apa sih 8 tadi itu. Boleh nggak sih dijelaskan secara merinci? Boleh ya? Boleh. Yang pertama, siapa yang mau jelasin? Saya Kak. Oke, Kak Edo, baik, silakan. Yang pertama itu gotong royong. Gotong royong itu merupakan kata yang berasal dari kata gotong yang artinya memikul atau mengangkat, dan royong artinya bersama-sama. Contohnya? Contohnya jika di sekolah membersihkan tingkat kelas dan membersihkan lingkungan sekolah, jika di rumah membersihkan rumah. Gitu. Jadi intinya itu Kak Edo bekerja secara bersama-sama ya? Sama-sama. Secara bersama-sama. Kak Edo sudah apa belum nih menerapkan poin yang pertama? Sudah Kak. Sudah, bagus. Kita langsung saja ya guys, masuk ke poin yang kedua karena masih ada 7 yang menunggu kita. Yang kedua apa Kak? Yang kedua itu Grabi Asmana. Grabia artinya senang aru-aru atau suka menyapa, dan semana berarti hangat dan mudah akrab. Grabi Asmana adalah singkat pada diri seseorang yang akrab dalam pergaulan seperti suka senyum, sopan, serta hormat dalam berinteraksi, suka menyapa, serta suka membantu tanpa pamrih. Contohnya apa tuh di? Contohnya itu seperti jika di sekolah kita dapat menerapkan 5S. 5S. Apa sih Kak 5S itu? 5S yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ada 5S. Kak Ratna sudah menerapkan belum 5S itu? Sudah. Keren, bagus. Di zaman sekarang ini banyak yang mereka tuh apatis gitu loh guys. Jika ketemu orang kayak apa sih, so asik gitu. Jadi yang senyum tuh jarang, malah mereka tuh saling melirik satu dengan yang lainnya. Nah, kita lanjut saja ke poin yang ketiga. Siapa? Saya Kak. Oke, Kak Surya. Guyub rukun. Guyub rukun, ya. Guyub rukun itu sebuah kondisi situasi yang damai, selaras, tanpa adanya pertikaian yang dijaga secara bersama-sama. Damai, selaras, tidak ada pertikaian. Boleh diberikan contohnya? Ya, Kak. Contohnya sebuah sifat yang saling mengedepankan nilai bersama seperti saling membantu, bertoleransi, dan bermusyawarah. Saling membantu, bertoleransi, dan bermusyawarah. Kak Surya nih, saya tanya nih ke Kak Surya, sudah belum menerapkan di dirinya poin yang ketiga? Sudah Kak. Sudah, bagus, keren sih, keren. Kita lanjut saja ke poin yang keempat. Apa nih yang keempat? Lembah mana? Lembah mana? Saya belum pernah mendengar kata lembah mana. Lembah itu setahu saya apa ya? Bukit. Iya. Itu ya. Oke. Lembah mana itu seperti seseorang yang dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain kak. Memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Contohnya, loh, Kak Surya kalau mau ketawa aja, kita mah santai. Gini ya guys, di dalam podcast Wiguna ini kita tuh nggak yang formal banget. Kita tuh masih bisa sharing tapi dengan santai. Kalau mau ketawa nggak apa-apa. Tadi kata Kak Ratna kan ada 5S, ada senyum kan, kita nggak apa-apa tuh senyumnya. Oke, kita lanjut ke Jadi contohnya itu ya kak, seperti saat teman kita mengalami kesulitan Mengalami kesulitan, mengerjakan suatu soal,
pusat. Iya. Lingkupnya ini di sekolah ya, di sekolah. Ya itu betul sih, kadang kasihan juga dengan anak yang misal kurang paham atau teman kalian kurang paham tapi tidak dibantu itu kasihan sekali. Jadi kita tuh harus memiliki poin yang keempat tadi, apa lomba mana ya? Benar. Baik. Lanjut saja ke poin yang kelima. Saya jaga. Aduh guys, yang centil nih yang dari tadi senyum-senyum. Yang kelima itu ada asor. Ada pasor. Benar banget. Apa itu? Ada pasor. Iya, andap asor itu menurut saya ya Kak, bagian penting dalam rangka melestarikan budaya bangsa yang luhur. Yang luhur Ya, yakni pembentukan moral, perilaku, perangai, tabiat serta akhlak yang baik dan terpuji. akhlak yang baik dan terpuji. Benar. Contohnya nih, biar Contohnya. teman-teman yang di rumah tahu nih. Contohnya yaitu seperti ketika kita berbicara itu harus dengan kata yang sopan dan santun, terus tidak sombong dan menghargai hak orang lain. Menghargai hak Benar. orang lain. Karisma sudah menerapkan belum? Sudah dong. Waduh, Ya. sudah. Bagus, bagus, keren. Yuk, yang keenam ya? Iya. Apa kelima? Nah, Keenam. Siapa yang mau menjelaskan? Adik Kak Ratna lagi. Baik, silakan. yang keenam itu tepat selera. Tepat selera, ini saya juga nggak tahu apa itu tepat selera. Setahu saya itu telira itu yang itu loh. Emang selera ya? Kayak buaya itu kan namanya selera ya? Bukan yang itu? Bukan. Beda kan? Gak apa-apa, kita santai aja. Apa itu tepat selera Kak? Tepat selera merupakan bagian dari konsep tentang rasa dalam kehidupan orang Rasa. dewasa. Ya, contohnya rasa yang dimaksud itu rasa apa gitu maksudnya? Rasa yang dimaksud itu seperti berkaitan dengan hati. Dengan hati. Baik. Apa iya apa cinta ya? Iya. Contohnya apa nih contohnya? Contohnya itu seperti jika sebelum berbicara sebaiknya dipikir terlebih dahulu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu betul sih. Sebelum berbicara sebaiknya dipikir terlebih dahulu karena kebanyakan anak di zaman sekarang atau Gen Z itu mereka kalau berbicara asal berbicara dulu, tidak ada dasarnya, tidak dipikir terlebih dahulu. Padahal akibat dari itu semua adalah sangat fatal, bisa menyebabkan depresi bahkan bunuh diri. Jadi gini guys, kita tuh tidak tahu gimana perasaan seseorang ketika mendengar perkataan yang keluar dari mulut kita. Siapa tahu itu menyakiti hatinya, kita juga tidak tahu ya. Jadi alangkah baiknya nih mulai sekarang jika kita berbicara itu dipikir terlebih dahulu. Baik, kita lanjut saja ke poin keberapa nih? 7. Ini yang mau jawab siapa? Saya Kak. Kak Ana. Poin ke-7 ini pengertian ya Kak. Pengertian. Iya. Pengertian mungkin itu. Iya Kak. Pengertian ini poin utama dari kehidupan bermasyarakat Kak. Poin utama ini poin inti berarti. Iya Kak. Sangat penting ya. Ya mungkin Kak. Ya mungkin. Mungkin sih penting nggak nih kira-kira? Iya Kak. Penting sih. Oke, silakan dijelaskan. Pengertian itu dalam bahasa Indonesia itu disebut juga pengertian atau peka terhadap sesama manusia Kak. Pengertian atau peka terhadap sesama manusia. Contohnya menolong teman saat mengalami kesulitan Kak. Menolong teman ketika mengalami kesulitan. Nah, betul guys, saya mau ulas sedikit ya Kak Ana. Jika kita melihat teman yang sedang kesusahan atau kesulitan, kita tidak membantu atau membiarkan saja atau kita malah bahagia di atas penderitaan teman itu, kita tuh perlu dipertanyakan isi hatinya. Tidak pasti itu ketika itu terjadi di diri kalian belum menerapkan 8 sifat mustalaku itu. Jadi menurut saya poin yang ke-7 ini penting ya. Kita tuh harus berempati, bersimpati terhadap teman yang sedang mengalami kesusahan atau sedang terkena musibah. Yang terakhir, tinggal satu kan ini? Iya. Poin ke-7, apa tuh? Saya Jara. Aduh, karisma lagi. Yang terakhir itu ada emo pakemo. Emo pakemo. Ya. Sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat. Sungkan atau segan ya, saya sering mendengar sih kalau itu. Tapi kalau namanya emo pakemo saya belum pernah dengar, baru kali ini, baru first time. Contohnya apa Kak? Kalau emo Contohnya pakemo itu itu? seperti kayak kita kalau minta tolong itu harus menggunakan kata tolong. Iya, kalau Iya. ya bener sih. Kalau di zaman sekarang ini saya kan sering melihat di TikTok apa di media sosial lainnya, mereka kalau minta tolong itu kadang-kala lupa untuk mengucapkan kata tolong. Jadi tuh mereka hanya menyuruh seenak mereka tanpa
memikirkan yang dimintai tolong itu loh. Padahal poin kata tolong itu sebenarnya mudah diucapkan, tapi banyak sekali hal orang atau yang melalaikan hal itu gitu loh. Itu juga seperti kayaknya terima kasih juga ya. Terima kasih sama maaf juga. Maaf juga, iya. Nih guys, pada hari ini kedatangan kan dari kakak ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Kita sudah paham kan mengenai 8 sifat dalam budaya Jawa atau yang disebut hasta laku. Kakak ini sudah menerapkan berapa kira-kira dalam kehidupannya? Hampir semua sih kira-kira. Hampir semua. Berarti kakak ini pemuda penerus bangsa yang sudah menerapkan hampir semua sifat hasta laku. Nah, yang dicarikan untuk masa depan adalah seperti kakak-kakak di belakang saya ini. Mereka sudah mempunyai dasar 8 sifat hasta laku. Jika orang sudah mempunyai 8 sifat hasta laku itu, langkah kedepannya mereka akan jauh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagi teman-teman yang di rumah yang belum menerapkan 8 sifat hasta laku tadi, bisa disebutkan lagi kak karena gotong royong, grabe asmana, apa yang bisa rukun, ada pasor, yang penting pangerten, ewo, gambar mana? Tadi satu lagi nih, tanpa giliran. Pantes nih, agak panik ya guys. Tadi itu ada 8 kok tiba-tiba tinggal 7. Terima kasih ya kak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Wiguna. Terima kasih. Maaf jika kata-kata saya saat bertanya atau berbicara dengan kalian ada yang kurang mengenakan di hati ataupun ada yang menyakiti hati kalian. Maaf ya. Kita bye-bye dulu ke teman-teman yang di rumah. Bye-bye guys. Terima kasih sudah menonton podcast Wiguna pada kali ini. Tunggu podcast mengenai perbincangan yang lebih seru di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya guys.